umur boleh muda, partai boleh muda, tapi status quo kan susah ya. Semisal nih, kita sebut namanya Gibran jadi nih cawapres, terus peta politik Pilpres 2024 ini langsung ibaratnya hangat lah gitu karena ada orang baru. Kalau Kak Inaya melihatnya seperti Kan baru semua. kan Ya meskipun ada juga calon yang lama senior banget, calon yang udah alumni. itu kalau misalnya Indonesian Idol 1, 2, 3, 4 ikut semua tuh dia. Iya. Pengalaman. Jadi calon tapi. Kalau menurut Kak Inaya ini bakalan rame kah dramanya atau jadinya menyingkirkan gagasan, ide segala macam. Jadi lebih banyak gimmick, lebih banyak drama. Oke, sebelum masuk ke situ, sebelum ini ada cawapresnya, gagasannya yang mana? Kan gini, karena aku nggak bisa tahu pertanyaannya. Kalau aku nggak tahu gagasannya yang mana, jadi aku cukupkan sampai situ jawabanku. Aku nggak bisa jawab karena aku nggak tahu gagasannya yang mana. Tapi kalau di bayangan Kak Inaya bakalan seru nggak? Ya sekarang aja udah seru kan, gitu. Dan mungkin nanti akan semakin memanas, bisa aja akan ada plot twist lain, sangat bisa, gitu. Saya sih nyediain popcorn sambil ini aja lah ya. Jadi tontonan menarik juga buat masyarakat, tapi bukan berarti pilihan terbaik juga buat masyarakat. Bisa dibilang begitu nggak? Kenapa tuh? Iya memang enggak, dari awal kan emang enggak. Karena gini, kita kan demokrasinya juga mau dibilang apa sih demokrasi apa? Kita milih nih, ya milih. Tapi kan kita milih dari yang dipilihkan kan. Gitu. Jadi juga mau dibilang milih bahwa rakyat yang milih, benar-benar rakyat yang milih juga nggak tepat juga. Gitu. Tapi kan dari awal emang udah begitu, ya mau gimana? Tapi kata Pak Prabowo, Gibran didorong buat jadi cawapres itu suara rakyat loh Kak. Aku nggak tahu. Kalau calonku kan jelas Aldi Taher. Tanya kenapa sih juga bingung Mbak, jujur Mbak. Memang Mbak nggak bingung. Semua manusia di muka bumi ini bingung Mbak. Nanti nggak bingung kalau udah di surga. Semua orang bingung. Enggak, canda. Tapi kalau aku sih, aku lebih fokus di proses demokrasinya ya. Bagian mana yang misalnya mencederai demokrasi itu yang paling penting untuk diawasin sebenarnya. Jadi kayak apa yang terjadi semalam gitu. Nah itu patut diawasi gitu. Bahwa itu mencederai demokrasi gitu. Ada bypass gitu. Nah itu yang patut di ini publik harusnya fokusnya di situ gitu. Fokus di demokrasinya dicederai atau enggak gitu. Kalau nanti persoalan siapa yang dicoblos apa segala macam itu mah terserah kalian, namanya hak ya demokrasi gitu. Maksudnya siapapun kan berhak mencalonkan diri ya. Siapapun berhak jadi capres, cawapres, sehalu apapun itu tetap berhak. Gitu. Tapi Kak Inaya sempat bingung nggak kemarin kan Hakim Konstitusi Pak Saldi Isra juga secara terang-terangan dia bingung lihat keputusan yang diambil oleh teman-temannya gitu di saat di awal ditolak tapi kemudian tiba-tiba ya bapak aja bingung apalagi kita. Itu kan mempertontonkan mencederai demokrasi kan. Mencederai demokrasi secara per se, secara langsung enggak. Karena kan konstitusional. Iya. Tapi mencederai etika bernegara ya. Kalau buat aku itu menurut Kak Inaya akan berpengaruhkah pada pandangan masyarakat terhadap MK sebagai konstitusi tertinggi? Kalau MK-nya mungkin iya, mungkin MK-nya iya ya. Dan itu etika
institusi itu juga dilanggar gitu. Itu yang paling penting karena kita bicara institusi negara loh gitu. Ini bukan cuma permasalahan etika politik gitu misalnya. Ini kita ngomongin soal institusi negara yang kemudian bisa ngubah itu kapan aja gitu misalnya tanpa apa ya tanpa pemikiran matang dan kemudian misalnya bahkan keikutsertaan publik gitu misalnya atau apapun. Apakah ini juga menjawab ketakutan dari pemantau sebelumnya ketika ketua MK itu menikah dengan adiknya Pak Jokowi, kan langsung kekhawatiran publik kan muncul akan ada kepentingan ya di beberapa negara itu kan nggak bisa karena itu apa ya akan selalu ada konflik of interest. Kalaupun tidak ada konflik of interest akan bisa dipandang seperti itu gitu. Untuk jaga memang sebaiknya ada sesuatu yang perlu dilakukan. Tapi karena saya percaya love is love gitu ya gitu. Jodoh di tangan Tuhan, jodoh di tangan Tuhan gitu. Keputusan ada di Jokowi. Gitu. Aduh, tentu karena aku yang nyebut ya. Tapi kan maksudnya ada hal-hal yang bisa dilakukan. Ya mungkin misalnya nggak menjabat, gitu. Itu salah satu pilihan yang bisa dilakukan. Mau tetap nikah, ya nikah. Nggak jabat, nggak. Aku sekali lagi aku akan ngasih contoh itu waktu ke Cina. Salah satu kebijakan yang dilakukan gitu untuk masalah menyelesaikan korupsi itu adalah pejabat yang aktif nggak boleh tuh datang ke acara misalnya kayak peresmian apa segala macam, nggak ada karena nanti itu tipis banget tuh, itu slippery banget, kita nggak pernah tahu kapan itu bisa jadi ajang untuk nyuap misalnya atau apapun, untuk konflik of interest, nggak pernah tahu. Jadi udah nggak usah. Ya terserah, sekarang pilihannya kan itu. Lu mau jadi pejabat publik ya begitu, paketannya itu. Gitu. Dan aku rasa itu penting, itu etika yang penting dijaga. Nggak yang malah terus kemudian sibuk flexing gitu misalnya. Kalau buat saya, mungkin pesan saya buat Mas Gibran, buat Mas Kaisang, negara ini benar-benar butuh yang namanya contoh atau model demokrasi yang baik, leader yang baik. Be one. Kita punya privilege itu, kita punya kekuatan itu. Let's just be one gitu. Jaga nilai-nilai demokrasinya tetap jalan dengan baik gitu ya. Publik benar-benar punya pegangan untuk siapa yang bisa dijadiin pemimpin, dan itu artinya nggak melulu harus jadi punya jabatan sebagai pemimpin per se, jadi jabatan tertentu, entah itu pemimpin partai, entah itu jabatan publik, nggak perlu. Sebagai individu kita selalu bisa ngelakuin itu. Satu kata untuk hasil putusan MK kemarin. Tutupnya nangis aja boleh nggak? Semoga itu menjawab. Oke, baik.